Yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Grecol, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf pendidikan SD Negeri 2 Grecol, yang kami hormati Ketua Komite SD Negeri 2 Grecol beserta pengurus, yang kami hormati Bapak Ibu murid SD Negeri 2 Grecol dari kelas 1 sampai kelas 6, yang bisa saya perwakilan murid dari SD Negeri 2 Grecol, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu sekalian mengenai undangan dari kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di aula SD Negeri 2 ini dalam keadaan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, perkenankan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama acara yang pertama pembukaan, acara kedua sambutan, acara ketiga kegiatan identifikasi pemetaan aset sekolah, yang keempat lain-lain, kelima doa, dan acara yang terakhir adalah penutup. Sebagai praacara akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami monggo haturkan Bapak Ibu berdiri sejenak ya Bapak Ibu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Untuk acara pertama pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar dan tertib. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara kedua sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Komite SD Negeri 2 Grecol. Kepada yang terhormat Bapak Arman Suritno, kami persilahkan.
alamin. Salatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Rencol beserta Dewan Guru dan staf pendidikan yang saya hormati, rekan-rekan anggota komite SD Negeri 2 Rencol, juga yang saya hormati Bapak Ibu wali siswa dari kelas 1 dan sampai dengan kelas 6. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini sampai ini saya sampaikan antara kita bahwa untuk SD 2 ini kita duduk bersama dari program-program yang akan dilaksanakan dari sekolah beserta itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Amin Sudipno. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan itu menjadi perhatian bagi kita semua ya Bapak Ibu, baik sebagai kami sebagai wali kelas maupun Bapak Ibu sebagai wali murid terkait. Memang air putih saya juga itu di kelas 4 biasanya bawa minum, pulangnya botolnya masih isi. Nah itu sering kan ya, bisa bilang seperti itu, bisa. Ini Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Kepala SD Negeri 2 Rencol kepada beliau Bu Sri Hastuti SPDSD. Kami bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Rencol, yang saya hormati Bapak Komite Sekolah dan pengurusnya, yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid SD Negeri 2 Rencol. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam kita beraktivitas. Oke, Bapak Ibu, mengapunten jika saya dalam menyampaikan materi ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di samping kunjungan Ibu seadanya di Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bu Sri atas sambutan dan juga penyampaian inti dari rapat pleno ini, yaitu penyampaian tentang kurikulum satuan pendidikan di SD Negeri 2 Rencol tahun pelajaran 2024 dan 2025. Memang dibutuhkan kolaborasi yang apik sekali dari pihak sekolahan maupun dari wali murid untuk mewujudkan visi dan misi dari SD Negeri 2 Rencol. Kesok ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara berikutnya yaitu kegiatan identifikasi pemetaan aset sekolah. Ini yang akan saya sampaikan sendiri. Mohon izin saya tayangkan dulu. Saya izin ke depan dulu.
Nih, dan saya Bu, Bapak Ibu, ini kemarin saya sudah matur sama Ibu terkait dengan kegiatannya saya. Kebetulan Alhamdulillah saya sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Purbalingga. Dari pesertanya itu ada 195 guru, dan rezekinya saya yang terbawa. Sebenarnya di angkatan 11 ini dari SD Negeri 2 Grecol kemarin mendaftarnya itu 4 guru, tapi memang suruh saya dulu yang maju. Semoga nanti di angkatan 12-13 nanti diikuti oleh guru-guru yang lain. Ya, siap Bu Widari. Ini kemarin saya sudah matur sama Ibu terkait salah satu tugas saya. Kebetulan Alhamdulillah tinggal menghitung hari. Saya mulai itu 13 Juni. Ini akan berakhir tanggal 4 Desember. Nah, ini di modul terakhir saya ada sebuah kegiatan tugas aksi nyata, dan ini harus melibatkan oleh diikuti oleh semua unsur sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite, wali siswa, dan juga murid itu sendiri sebagai tokoh utama dalam pendidikan. Jadi kemarin sudah matur sama Ibu, kiranya waktunya kapan, sama Ibu difasilitasi waktu rapat pleno sekalian. Jadi mohon izin saya ikut menyampaikan salah satu tugas dari kegiatan saya ya Bapak Ibu. Ini juga nanti tugas saya juga keberlanjutannya untuk program-program di sekolahan juga. Ini tugas saya di aksi nyata modul 3.2, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ini sebagai perkenalan. Jadi di kegiatan program guru penggerak ini dari 195 guru terbagi menjadi beberapa fasilitator. Mohon maaf saya kurang tahu, yang jelas pengajar praktiknya itu ada 23. Kalau 13 kali 3, 39 pengajar praktik, yang mana pengajar praktik itu tugasnya menilai calon guru penggerak secara tatap muka. Dan saya di kegiatan PGP ini saya dinilai oleh Ibu Yuli Dwidina Margarini. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri 1 Cendana, Kecamatan Kutasari. Bu Yuli ini menilai dari 5 CGP, dan nanti dalam 10 CGP itu bergabung menjadi satu kelas, dan menilainya adalah fasilitator. Kebetulan fasilitator saya adalah Bapak Fajar Suryanto. Beliau adalah pengawas TK di Kabupaten Kebumen. Jadi dalam satu kelas terdiri dari 10 CGP dan dinilai secara daring tatap muka. Makanya saya, kalau yang Bapak Ibu yang kaso mirsani status saya, kan kadang saya statusnya Zoom gitu kan, dan seperti itu kegiatannya saya. Tapi saya bisa menjamin kegiatan saya ketika mengerjakan tugas-tugas itu saya lakukan di rumah Bapak Ibu. Kalau di sekolahan saya ya tetap utamakan kegiatan belajar. Mungkin kalau saya tinggal anak di kelas ya itu untuk kegiatan administrasi lain, yang jelas bukan kegiatannya saya. Kecuali seperti inilah, ini harus membutuhkan dari semua unsur harus ada. Jadi inilah saya baru pernah ini bertemu dengan Bapak Ibu dalam satu forum berkaitan dengan tugasnya saya. Di mana tujuan pembelajarannya saya sebagai calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Dan tugas saya sekarang adalah melakukan identifikasi aset atau modal utama dan pemanfaatannya di wilayah SD Negeri 2 Grecol. Dan kegiatan ini saya membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Bisa nanti saya mohon partisipasi aktifnya. Boleh nanti saya diberi saran, tanggapan itu untuk keberlangsungan tugasnya saya. Karena nanti hasil
dari tugas saya juga nantinya sebagai sebuah program yang harus saya terapkan di SD Negeri 2 Grecok. Nah, ini sebagai teori saya bacakan ke Bapak Ibu bahwa menurut Green dan Hands itu dalam aset building and community development ada 7 aset utama atau yang disebut sebagai modal utama. Ini dari setiap sekolahan pasti punya 7 aset utama. Yang mana yang pertama itu modal manusia, kedua modal sosial, ketiga modal fisik, 4 modal alam, 5 modal finansial, 6 modal politik, dan 7 modal agama dan budaya. Jadi nanti dari aset-aset dari 7 aset ini saya sudah mengidentifikasi secara kemampuannya saya, berdasarkan kemampuannya saya. Monggo nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan, saya sangat-sangat berterima kasih biar saya jadi tahu oh ternyata ada aset lain nih yang belum saya tulis di sini. Jadi yang pertama modal manusia. Di modal manusia ini saya identifikasi ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, terus ada pengawas sekolah, ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan, ada orang tua atau wali murid. Yang jelas di sini dibawahi atau di bawah naungan dari komite sekolah. Terus ada murid dan juga ada alumni. Jadi modal pertama yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga. Beliau saat ini adalah Bapak Tri Gunawan SHMH. Jadi di sini Kepala Dinas itu berperan dalam memajukan kualitas pendidikan, merumuskan kebijakan pendidikan, menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan profesi guru, pengawasan dan evaluasi, koordinasi dengan pemangku kepentingan. Semua ini apalagi SD negeri itu pasti di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Modal manusia yang kedua yaitu pengawas sekolah. SD Negeri 2 Grecok kebetulan itu di bawah naungan Korwilcam Dikbud Kalimantan, di mana yang mengepalai itu adalah Bapak Suparman SPD MPD. Kantor Korwilcam mungkin Bapak Ibu besok di bekas puskesmas mama itu nah itu segala administrasi tentang pendidikan kita komunikasinya dengan pihak Korwilcam. Saya mengidentifikasi bahwa pengawas sekolah memiliki peran yang sangat krusial, yang sangat penting dalam menjamin kualitas pendidikan di tingkat sekolah. Jika kepala dinas itu berperan dalam merumuskan kebijakan di tingkat daerah, pengawas sekolah lebih pada implementasi kebijakan di lapangan. Jadi pembinaan akademik, pengembangan profesi guru, pengawasan manajemen sekolah, dan juga koordinasi dengan komunitas. Modal manusia yang berikutnya yaitu kepala sekolah, di mana SD Negeri 2 Grecok kali ini dengan Ibu Sri Hastuti, beliau sudah kualifikasi pendidikannya sudah S1, itu sudah mumpuni dalam memenuhi syarat sebagai kepala sekolah. Beliau alhamdulillah sudah memenuhi, dan saya mengidentifikasi bahwa kepala sekolah berperan aktif dalam memimpin pengajaran, mengelola sumber daya, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta membuat kebijakan penting. Kepala sekolah juga berperan sebagai pendukung pengembangan profesi guru, mendorong inovasi guru, dan menjalin kemitraan dengan komunitas dalam ekosistem sekolah, serta memastikan kualitas maupun kemajuan sekolah. Dan bukti nyata atas kebijakan Bu Sri sebagai kepala sekolahnya saya, sebagai atasannya saya, beliau sudah mengizinkan untuk saya mengikuti dari awal. Bu Sri mengizinkan saya untuk mendaftar kegiatan program guru penggerak ini, dan ketika saya sedang mengikuti, beliau itu sebagai support sistem utama, dibantu dengan Dewan Guru dan tenaga kependidikan lainnya. Terima kasih ke Bapak Ibu selama ini sebagai support sistemnya saya. Terus modal berikutnya yaitu guru. Di SD Negeri 2 Grecok ini alhamdulillah sudah penuh, sudah pas, alhamdulillah, terdiri dari 6 guru kelas yang semuanya kualifikasi pendidikannya juga sudah S1, 1 guru mapel PABB itu oleh Pak Gilang, terus ada 1 guru mapel PCOK oleh Pak Fajri.
berkurang. Jadi kelasnya ibaratnya itu buat balangan, guru satu gantian, guru lainnya gantian. Tapi kalau di SD Negeri 2 Grecol alhamdulillah sudah pas. Jadi untuk pemenuhan pembelajaran sudah optimal. Saya mengidentifikasi bahwa guru berperan aktif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan membimbing perkembangan sosial dan emosional siswa serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Guru juga memiliki peran dalam menilai kemajuan siswa, memberikan umpan balik, menginspirasi siswa dalam minat dan motivasi belajarnya, serta menyiapkan metode pengajaran sesuai kebutuhan siswa. Untuk model berikutnya yaitu tenaga kependidikan. Di SD Negeri 2 Grecol ada 2 tenaga kependidikan, yaitu terdiri dari tenaga pustakawan. Sekarang oleh Ibu yang memang dari awal beliau itu Bu Rini Retnowati dari tahun 2012. Di sini memang sebagai tenaga pustakawan. Walaupun secara aturan kita belum punya perpustakaan Bapak Ibu, karena syarat untuk menjadi ruang perpustakaan itu kan harus terpisah dari bangunan inti. Tapi di tempat kita ada ruangan yang dibunyikan sebagai perpustakaan dan sudah ada tenaga khususnya yaitu Bu Rini Retnowati. Dan yang kedua ada Pak Sugeng Haryanto itu sebagai penjaga. Jadi di sekolah kita juga sudah lengkap sebenarnya. Di sini tenaga kependidikan saya identifikasi itu juga berperan aktif dalam mendukung proses pendidikan dengan mengelola administrasi, menyediakan daya dukung teknis dan memastikan kelancaran operasional sekolah serta membantu implementasi kurikulum dan kebijakan sekolah. Apalagi kemarin kita disibukkan dengan lomba-lomba. Nah ini walaupun mereka tugasnya sebagai pustakawan maupun penjaga, mereka berkontribusi aktif dalam melatih anak-anak. Apalagi Mas Sugeng dengan jiwa seninya, jiwa seni itu ya, dia itu sangat kreatif. Kemarin kan banyak sekali lomba-lomba terkait dengan kesenian. Walaupun sebagai penjaga ininya, tapi beliau juga secara aktif dalam membantu proses segala yang mendukung pembelajaran di SD Negeri 2 Grecol. Terus model berikutnya yaitu orang tua atau wali murid. Nah di sini Bapak Ibu saya identifikasi peran Bapak Ibu itu untuk mendukung pendidikan anak-anaknya, terlibat aktif dengan berpartisipasi dalam semua program-program sekolah, menjalin komunikasi dengan guru, dan memberikan dukungan sosial emosional dalam kegiatan sekolah. Juga membangun kemitraan dan memastikan penggunaan sumber daya untuk kegiatan dalam program-program sekolah. Jadi di sini Bapak Ibu selain punya hak juga punya kewajiban kewajibannya sebagai mitra dari guru, sebagai pengajar di rumah. Karena waktu terbanyak anak itu kan di rumah kita juga di sekolahan juga terbatas. Kebetulan kalau yang kelasnya banyak itu nunsewune pasti tidak open satu persatu dengan waktu yang sangat lama. Jadi nanti mohon kemitraan kerjasama dari Bapak Ibu untuk mendukung pembelajarannya anak, juga dibutuhkan bantuan dari Bapak Ibu untuk mendampingi anak belajar di rumah. Oke Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu punya hak untuk menanyakan, memastikan penggunaan sumber daya untuk kegiatan dalam program-program sekolah. Jadi silakan kita dari SD Negeri 2 Grecol membuka komunikasi yang aktif. Kalau memang ada sesuatu yang harus ditanyakan, tanya langsung Bapak Ibu, jangan nunsewune di belakang. Nanti kan informasi utama itu kan dari guru boleh kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu datang langsung ke sekolah, atau kami mau buka komunikasi aktif sekarang modelnya WA apalagi ada grup paguyuban yang sudah saya buat, silakan digunakan untuk kegiatan yang aktif dengan baik. Terus ada murid. Nah, saya ambil ini perwakilan 3 murid di sini ya, Aki, Adam, sama Kenzi. Nah, nanti bisa disampaikan ke teman-teman bahwa tugas kalian nanti mengikuti proses pembelajaran untuk memperoleh ilmu dan keterampilan itu nanti untuk kecakapan hidup. Jadi di sekolahan sinau sing rajin, bisa ya? Nah itu tugas
belajar. Terus model berikutnya ada alumni. Alumni sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kemajuan alma maternya. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini mungkin ada beberapa atau sebagian besar merupakan alumni dari SD Negeri 2 Bencol. Contoh nyatanya itu Pak Gila. Pak Gila itu alumni, muridnya saya itu Bapak Ibu. Saya dengan muridnya berarti saya yang awet muda Pak Ibu. Jadi saya harapkan yang namanya alumni itu ada rasa memiliki. Oh itu alma maternya saya SD Negeri 2 Bencol. Kali sebetulnya bersama-sama paling tidak menjaga nama baik SD Negeri 2 Bencol. Kalau ini lebih berpartisipasi aktif yang membantu program-program dari apa yang sudah direncanakan dari SD Negeri 2 Bencol. Itu kami juga membutuhkan kerjasama yang bagus dari alumni untuk kemajuan alma maternya. Terus modal sosial. Di sini saya modal sosial mengidentifikasi bahwa modal sosial adalah aset berharga bagi sekolah. Dengan membangun dan memanfaatkan modal sosial secara efektif, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memberikan manfaat bagi seluruh anggota komunitas sekolah. Saya mengidentifikasi dengan adanya kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adanya KKG, kelompok kerja guru, dan ada kelompok kerja kepala sekolah. Juga ada dari Dinas Kesehatan, lebih dekat lagi kita ada kemitraan dengan Puskesmas PKM, Puskesmas Kalimanan. Terus adanya kemitraan dengan Koramil, ada Polsek, Perpusda, Bank, PNN, BPPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa atau kecamatan, dunia industri. Di sini dunia industri kemitraannya dalam kegiatan pembelajaran multi-class yang terbaru kita dengan Owabong. Kemarin kelas 4, 5, 6 multi-classnya ke Owabong. Dan yang terakhir itu yang paling terbaru sebenarnya ada dengan BPPD. Kemarin kelas 1, 2, 3 ke Damkar. Nah itu kan sebagai media sosial kemitraan dari pihak SD dengan pihak lain. Terus ada kegiatan P5. Ini Bu Sri sudah merencanakan bahwa nanti kebetulan di SD Negeri 2 Bencol kali ini kegiatan P5-nya tentang pengolahan sampah. Kalau tahun berikutnya, tahun sebelumnya itu P5-nya tentang budidaya singkong yang ternyata kayaknya kok gagal-gagal terus gitu ya. Jadi tahun pelajaran ini kita ganti dengan pengolahan sampah, dan dari Bu Sri sudah merencanakan otikas tentang P5-nya kemana Bu? Ke Muntang ya. Di situ ada bank sampah. Nah ini untuk kegiatan P5 baru berlangsung minggu kemarin. Kita sudah pengenalan sampah-sampah dulu. Nanti untuk otiklasnya kemungkinan untuk kalau bisa ya semester ini deh Bu. Kalau waktunya tidak memungkinkan mungkin semester besok ada kegiatan ke bank sampah di Muntang. Di situ ada kegiatan membuat keterampilan dari sampah Bu. Jadi nanti siswa di sana langsung dididik misalnya membuat rumah, terus membuat barang-barang. Jadi teori 3R, reuse, reduce, recycle, ya kan sih? Reuse, reduce, recycle nanti anak dapatkan secara teori di sekolahan, nanti secara prakteknya di bank sampah itu ya Bu Sri. Nanti kan di sana diajarkan recycle-nya, dari sebuah sampah akan dibuat sesuatu yang bernilai. Terus, oh ya sebelumnya mohon maaf, saya ulangi. Terkait dengan bank, Bapak Ibu di SD Negeri 2 Bencol kan itu ada kegiatan menabung, di mana itu yang mengurusi saya. Kita kerjasamanya dengan BPR PKK yang bukan SMP 1 Kalimanan gitu. Jadi anak-anak nabung, nanti setiap hari Senin seminggu sekali nanti pegawai banknya yang datang ke sekolahan. Jadi kalau Bapak Ibu seperti kemarin ada yang menggunakan dana tabungan untuk membayar kaos atau batik. Jadi kalau saya pas lagi pegang duit, oke saya talangi dulu. Kalau terlalu banyak ya, kadang nanti saya
ketika pembagian rapot di akhir tahun, oh utuh medalinya utuh. Jadi kita kerjasamanya dengan pihak PKK. Terus dari modal politik saya identifikasi ada bupati. Di sini mohon maaf, modal politiknya bukan partai, bukan lagi kampanye, apalagi suasananya lagi panas. Ini modal politik di sini terkait kebijakan. Ada dari bupati, ada kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, kepala sekolah, ketua komite sekolah, PGRI, dan kepala desa. Jadi semua unsur ini saya identifikasi bisa dimanfaatkan untuk dukungan proyek atau program sekolah, akses bantuan, advokasi, kolaborasi dalam program-program sekolah dan kesejahteraan siswa. Ini kami guru, apalagi yang lagi viral terkait guru yang dikasuskan. Nah, kami bernaung di bawah PGRI. Jadi kalau ada masalah-masalah terkait dengan guru, kami minta perlindungan ke PGRI. Tapi sebisa mungkin jangan sampai ada kasus yang sama. Jadi kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan datang langsung, konfirmasi langsung ke pihak sekolahan. Jangan sampai ada berita viral gitu nanti Bu. Janganlah. Kalau bisa diselesaikan dengan langsung, tidak usah melalui medsosnya. Terus ada model agama dan budaya. Saya identifikasi ada TPI. Di sini kan ada nih. Kalau saya tanya di kelas, kalian ngaji apa tidak? Ya, alhamdulillah mayoritas pada ngaji. Di sekitar rumah kan pasti ada beberapa TPI. Monggo Bapak Ibu juga memotivasi siswa untuk rajin mengajinya. Karena mungkin dalam pelajaran agama dan itu kembali lagi satu guru untuk memilih berapa murid dengan waktu yang durasinya lama per anak mungkin tidak optimal. Jadi sambil didukung dengan kegiatan ngaji di rumah. Terus ada tempat ibadah. Alhamdulillah di SD kita sudah ada musola. Itu juga terima kasih atas bantuan dulu dari wali murid juga. Dan juga di sekitar SD juga banyak masjid-masjid itu bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan. Ada juga majelis wali sada. Nah ini alhamdulillah terima kasih. Di sini ada yang hadir Pak Dirmantonya, nah, majelis wali sada kan juga tidak hanya Pak Dirmanto, mungkin ada wali murid lain ya yang mohon maaf kalau saya kurang tahu wali murid yang berkontribusi di majelis wali sada itu siapa saja. Yang jelas kami pihak SD Negeri 2 Grecol itu ada kemitraan terutama dalam ekstrakurikuler hadroh. Itu yang mengelola itu dari majelis wali sada. Terus ada budaya 5S, ada budaya gotong royong, pembiasaan BTA oleh Pak Gilang setiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Ada pembiasaan sholat duha berjamaah, pembiasaan sholat duhur berjamaah. Ini jadi bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program atau proyek dari sekolah. Terus ada modal fisik. Saya identifikasi modal fisiknya ada gedung, walaupun kalau dari kejauhan terlihat sangat indah, tapi kalau Bapak Ibu pirsani ya seperti inilah kondisi gedung sekolahan di SD Negeri 2 Grecol. Dari saya pertama ngaji di sini 2008 ya seperti ini. Padahal saya udah tua, udah 16 tahun, ya masih seperti ini saja. Saya sudah sebagai operator dapodik, saya juga sudah mengupayakan biar SD kita mendapatkan hak, tapi ya mungkin belum rezekinya. Semoga di tahun besok ada secercah harapan untuk pembangunan, untuk memperbaiki gedung di SD Negeri 2 Grecol ini. Terus ada mebler yang kemarin katanya mau ada mebler, tapi sampai sekarang itu belum ada. Itu untuk informasi yaitu kayaknya miris sekali ngenes putra-putra Nipul itu di sekolah mejanya itu ya ada yang sudah bolong-bolong, ada yang kakinya harusnya 4 berdiri kuat, ya ada yang kopos. Yaitu kondisi meblernya masih seperti ini, tapi ya alhamdulillah masih bisa untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Ada sarana dan prasarana kita untuk terkait TIK ya Bapak Ibu, kita alhamdulillah baik dari dana pos maupun di SD Negeri 2 Grecol itu ada 6 laptop yang masih aktif dan 7 laptop dan ternyata dari 7 laptop
ada 5 laptop yang masih aktif yang digunakan untuk mengerjakan program-program sekolah. Saya untuk kegiatan dapodik, ada yang untuk kegiatan BOS, ada yang kegiatan aset, dan ada yang digunakan oleh guru kelas untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Dan juga ada 3 infokus, ini salah satunya Ki. Jadi nanti guru-guru kan semakin kesini semakin kreatif dalam memberikan pembelajaran. Kita sudah menggunakan teknologi yang sesuai dengan zaman sekarang. Ada jaringan internet di sekolahan, sudah ada pasang wifi, terus ada lapangan olahraga. Terus ada modal lingkungan alam. Saya identifikasi adalah udara yang sejuk. Alhamdulillah di sekeliling SD kita banyak pohon yang sangat rindang. Jadi dan juga selain adanya pohon rindang itu di kelas kami juga sudah memfasilitasi adanya kipas angin. Walaupun belum semua kelas ada kipas anginnya, tapi udara sejuk dari lingkungan alam dengan ventilasi yang memadai di kelas itu ya ada seger gitu ya Bu Dari. Ya, juga di kelas atas sudah ada kipas anginnya. Ada taman sekolah di pojok timur, mungkin memang pemanfaatannya belum begitu optimal. Ke depan akan ada rencana untuk memanfaatkannya dengan baik. Terus ada kebun sekolah di belakang, tahun kemarin sudah digunakan untuk kegiatan P5, bertanam singkong, dan sampai sekarang sebenarnya masih ada singkongnya. Terus ada tanaman pisang dan juga toga, tanaman obat keluarga, juga Bapak Ibu guru itu ada yang menanam di situ. Jadi apa yang dimiliki sekolah, insya Allah sudah dimanfaatkan dengan baik. Terus yang jelas aksesnya mudah, apalagi SD kita terletak di pinggir jalan dan jalurnya provinsi. Misal kalau kita akses melalui Google Map itu pasti kelihatan. Kalau SD-SD yang di pelosok yang di tengah-tengah lingkungan, kalau akses pakai map itu agak susah. Tapi kalau untuk SD Negeri 2 Tecon sangat mudah untuk diakses. Itu keberuntungan kita. Jadi kemudahan dalam pengaksesan. Ada modal finansial. Nah, untuk informasi Bapak Ibu, saya identifikasi ada 3 anggaran. Yang pertama jelas itu dari dana BOS, ada dari juga dana JUS, jimitan uang saku, dan juga ada dana PIP. Nah, ini kalau ada dana-dana memang sangat riskan, jadi saya akan memaparkan identifikasinya. Di sini dana BOS itu dari pemerintah pusat memberikan dukungan dasar untuk operasional sekolah. Itu ada laporannya, jadi kita tidak sembarangan dalam menggunakan dana BOS-nya. Itu di sini yang mengelola dana BOS itu ada Bu Rini sebagai bendahara BOS dan dibantu oleh Pak Fajri sebagai operator BOS-nya. Itu kalau mau ada monek itu jangan sampai lembur Bapak Ibu. Jadi kurang 24 perak saja itu udah sangat-sangat bikin lembur itu. Jadi kalau diganti uang cash sih gampang ya, tapi secara rencana, secara anggaran itu harus benar-benar valid. Jadi BOS itu ya memang sangat krusial, tapi ya kita tidak boleh sembarangan dalam menggunakannya, dan dihitung sesuai jumlah siswa. Tapi untuk tahun ini padahal secara dapodik ada 141 siswa, tapi secara dana BOS kemarin kata Pak Fajri, Pak Bunya itu cuma terdeteksi 138. Jadi kan harusnya kita lumayan ada 3 anak, ternyata 3. Jadi nanti tugas beratnya Pak Fajri untuk ngitung-ngitung biar semua kegiatan yang meliputi yang mencakup kebutuhan 141 anak bisa tercover dengan dana BOS yang cuma hitungannya 138. Terus yang kedua ada dana JUS. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memfasilitasi anak untuk setiap harinya menyisihkan uang sakunya sebesar berapa ada setiap harinya? 1.000. Tapi 1.000 itu cuma 1.000 ya Bapak Ibu. Tidak, ibaratnya kalau pengalaman tidak selalu netes. Kalau tidak selalu netes harusnya kalau satu kelas misal di kelasnya saya 16 anak, tapi setiap harinya itu belum selunya bukan 16.000. Paling
pakai sudah nggak apa-apa. Yang namanya jus itu juga harus dilandasi dengan rasa keikhlasan ya Bapak Ibu. Tidak wajib, tapi kita ya motivasi agar anak itu ada berkarakter, ada ikhlasnya di situ. Jadi terima kasih itu semua atas fasilitasi dari Bapak Ibu semua. Mungkin memang dari rumah ini samu neko, ini kok infak lah, mungkin seperti itu. Bagi yang belum bisa infak ya, kami juga tidak masalah. Tapi yang jelas dana jus itu kami kumpulkan, kami setorkan, dan pengelola jus di SD Negeri 2 Grecok itu oleh Bu Ida sekalian. Ada pengumpulannya Bapak Ibu, dana jus yang sudah terkumpul itu untuk apa saja ada. Dan sementara itu yang jelas yang bulannya keluar itu untuk menggaji guru wiyata bakti, yaitu Nung CPG panggilan. Karena panggilan itu kan guru wiyata dengan SH komite. Karena sekarang kan belum boleh untuk mengangkat guru wiyata, jadi sementara kita butuh guru agama, tapi dari dinas belum diperbolehkan untuk mengangkat guru lagi. Jadi kita angkat panggilan tapi dengan SK komite. Dan karena SK komite tidak mungkin digaji dengan dana bos, makanya untuk bulannya panggilan digaji dengan mengambil dari dana jus yang itu juga dari Bapak Ibu semua. Harap ya Bapak Ibu. Jadi jusnya itu ya untuk mendukung pembelajaran. Kalau panggilan digaji itu kan juga untuk sebagai perannya dia, apalagi penting sebagai guru PABP Pendidikan Agama dan Budi Pekerti itu. Terus ada dana PIP ini dari pemerintah untuk bisa membantu wali murid dalam memenuhi kebutuhan sekolah siswa. Nah di sini kembali ke saya kebetulan saya sebagai operator PIP, dan besok hari Kamis saya ada monitoring PIP. Nanti saya akan melaporkan penerima PIP dari tahun 2023 sampai 2024 yang pernah WA ke saya, kok angklung bisa, nah itu dari sananya memang angklung. Biasanya akhir tahun November Desember ada tahap terbaru, ini sudah November belum ada tahap lagi Bapak Ibu. Jadi dari 2024 kemarin saya nulis baru ada 77 anak dari tahap bulan Januari ini sampai yang terakhir. Nanti kan kalau ada nominasi lagi pasti akan saya kabarkan. Nah itu kalau pasti kalau saya yang WA oh iya, saya harus meminta responnya aktif juga dari Bapak Ibu karena untuk pelaporan PIP itu juga saya harus sangat cepat sekali. Itu dana finansialnya dari bos, jus, dan PIP. Terus ada, di sini udah selesai. Dan dari 7 aset itu, peran guru di sini, saya identifikasi bahwa peran guru yang pertama sebagai fasilitator, sebagai mentor, dan role model sebagai contoh bagi siswanya. 2, mengembangkan potensi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. 3, mendesain pembelajaran yang relevan dan bermakna. 4, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. 5, mendukung kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolah. Itu identifikasi saya terhadap peran guru dalam memanfaatkan 7 modal utama tadi. Oh ya. Di sini dari 7 aset itu saya memanfaatkan untuk merencanakan program. Kemarin sudah saya sosialisasikan kepada anak kelas 4, 5, 6. Saya membuat program balistik greda baca tulis TIK Grecol 2. Ini saya latar belakangnya berdasarkan hasil ANBK. Mungkin yang Bapak Ibu yang putra putrinya kelas 5 pasti kan tahu kegiatan ANBK itu teksnya ada terkait literasi dan numerasi. Nah, dilihat dari rapor pendidikannya, alhamdulillah tidak ada yang merah, tapi secara angka literasi itu belum sesuai harapan kita Bapak Ibu. Saya juga melihat sekarang minat baca anak kebacaan sangatlah rendah, tapi minat baca di HP sangat tinggi. Pulang sekolah saya lewat juga, anak sudah pada pegangin HP. Coba kalau HP-nya dipakai untuk membaca pelajaran. Saya sudah sering bilang ke anak, coba HP-nya
belajar gitu. Jadi minat baca anak terhadap pelajaran terhadap buku-buku literasi itu sangat kurang. Jadi latar belakang itu saya merencanakan program baca tulis dan juga ada aset perpustakaan yang tadi sudah disampaikan, sudah direnovasi. Nanti anak-anak akan diaktifkan kembali meminjam buku di perpustakaan. Ada program sabu-sabu, satu minggu satu buku. Kemarin kelas 456 juga sudah saya upayakan untuk meminjam satu buku. Nanti ada tugas membaca di rumah, terus ada tugas merangkum, dan nantinya saya harapkan anak itu bisa menceritakan kembali. Jadi untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman anak terhadap isi dari bacaan tersebut, itu kan untuk menilai seberapa mana progres literasi anak itu sendiri. Nanti saya juga memanfaatkan ada modal Chromebook, ada 15 Chromebook itu sebagai draft, yaitu bantuan. Dari 15 Chromebook itu kebetulan ada 4 yang harus istirahat, jadi ada 11 Chromebook. Nanti saya manfaatkan karena selama ini Chromebook itu dipakai hanya untuk AMBK. Biar Chromebooknya itu, kalau barang-barang elektronik memang harus anak ya Bapak Ibu. Kalau barang elektronik itu jarang dipakai, itu juga rusak. Mending rusak karena sering dipakai daripada rusak jarang dipakai. Jadi nanti insya Allah saya akan gunakan untuk pelajaran TIK. Jadi anak dari apa yang sudah dibaca dirangkum dan dituangkan melalui sebuah karya, diketik, dibuat menggunakan Chromebook. Dan juga saya akan memanfaatkan majalah dinding yang ada di depan kelas 2, kelas 3. Itu nanti hasil karya anak, saya pilih yang terbaik tiap kelasnya, akan saya tempel di situ. Itu nanti jadi literasi bagi anak-anak yang lain yang tidak membaca buku itu. Kan kebetulan di perpustakaannya kita banyak sekali buku sampai ribuan. Itu Bu Ririn juga sudah melabel-labelnya, itu sudah sesuai klasifikasinya itu. Bapak Ibu monggo juga bisa untuk memanfaatkan buku-buku yang ada di sekolahan. Jadi ini program saya. Jadi targetnya saya itu sementara untuk kelas 4, 5, 6 terkait TIK-nya. Tapi pemanfaatan perpus nanti digalakan lagi untuk kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu nanti ada program dari Bu Ririn sebagai pustakawannya. Dan terkait dengan literasi, kita ada rencana terkait dengan sosial tadi, ada perpusda. Kita sudah ada rencana mau ke perpusda itu yang berada di seberangnya SMP 4 Purbalingga. Kita rencana mau ada kunjungan, ada OTS ke perpusda. Itu terkait dengan mendukung program literasi. Nah sekarang umpan balik Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan, saya mohon ada masukan, tanggapan dari Bapak Ibu semua. Monggo terkait 7 aset itu, mungkin dari apa yang saya paparkan ada yang masih kurang atau ada yang salah, monggo saya diralat saja. Mungkin dari komite dulu ada yang mau ditambahkan Bapak-bapak komite. Oke, secara komite ini aktifnya 4 ini kebetulan Pak Sukmadi buatan Pramuka. Ini dari Bu Sri terkait dari pemaparannya saya, ada yang mau ditanggapi Bu? Untuk keaktifan komite ini kan baru yang paling aktif ini Pak Amin, Pak Ari dan Pak Amin, Pak Ari, Pak Rina, ya, terus ini ada Pak Sukmadi. Pak Sukmadi ini kebetulan kalau kegiatan seperti ini kan sekolah butuh sekali ya, butuh sekali artinya masukan, dukungan dari komite. Nah, untuk maksudnya untuk lebih maksimal, bagaimana kalau misalnya Pak Amin dari sebelah sana ya Bu Lisa? Dari utara ya Pak? Iya. Terus Pak Ari juga sana. Utara. Nah, Pak Rina juga utara. Saya utara ya. Iya. Kalau misalnya nih Bapak Ibu, Nun Sewu, kita menambah lagi komite sekolah misalnya kira-kira sebelah sini, kira-kira Nun Sewu sinten nggih Pak Anu Panggung sebelah
sebelah selatan memang ya belum ada dari pihak selatan. Yang namanya komite itu kan juga sebagai tokoh yang menampung aspirasi dari wali murid mungkin wali murid yang sebelah sana belum ada tokoh yang mau dijadikan salah aturnya mungkin dari modal manusia yang komite Ibu berarti bisa ditambahkan nah ini mungkin ada diskusi satu dari sayap timur juga belum apa ya setelah sana juga ada wali murid monggo Bapak Ibu terkait modal manusia yang komite memang kita masih butuh sekali personal ada yang mau berkenan mencalonkan diri sama ditunjuk mawon Bu kasihkan ini saya minta pendapat nih Bapak Ibu kalau nanti saya menunjuk karena saya juga belum paham sekali dengan Bapak Ibu semua di sini kira-kira itu punya gambaran kan Ibu kira-kira siapa begitu yang sebelah sini dulu ada yang punya gambaran? Saksi Kriswanto bapaknya Kenzi Wah itu kebetulan beliaunya datang Alhamdulillah ya sebenarnya saya juga seperti itu Pak saya sebenarnya ingin menunjuk bapaknya Kenzi tapi saya belum tahu bapaknya Kenzi itu yang mana itu Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu semua menunjuk bapaknya Kenzi itu punya alasan tersendiri kita setuju dong Bapak? Berarti ini nambah satu lagi Pak Kriswanto bersedia Bapak? Apunten Pak saya mau dibantu meringankan kegiatan atau di sekolah Ada nominasi lagi buat Bapak Ibu selain Pak Kriswanto yang jelas Pak Kris oke. Maksudnya pilih nambah satu lagi dari Pak Amin kira-kira kepengurusan sudah cukup kalau seperti itu. Oke. Pak Kriswanto ini sudah mendapat amanat dari wali murid bersedia Bapak? Oke. Alhamdulillah jadi nanti di sini saya akan melampirkan bahwa kegiatannya saya menghasilkan keputusan penambahan satu anggota komite sekolah. Ngaten ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pemaparan tugasnya saya. Nah, bisa saya ambil kesimpulan Bapak Ibu bahwa 7 model aset yang berada di sekitar sekolah yang terdiri dari manusia, politik, agama, dan budaya, fisik, lingkungan, dan alam, serta finansial dapat dimanfaatkan atau dikelola oleh sekolah demi menunjang keberhasilan pembelajaran di sekolah. Sekolah dapat menyusun kebijakan atau program sekolah untuk mengembangkan kebutuhan murid dengan mengadakan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama Bapak Ibu sebagai wali siswa. Terus, untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan pola pikir berbasis kekuatan atau aset, di mana pola pikir ini akan menjadikan kita berpikir positif dan optimis dengan memanfaatkan atau memberdayakan sumber daya atau aset yang ada di sekolah di lingkungan sekitar. Saya sebagai calon guru penggerak mohon doanya ya Bapak Ibu agar apa yang sudah saya pelajari bisa saya manfaatkan untuk kepentingan pembelajaran di SD Negeri 2 Grecok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mau bacakan quote yang bagi saya itu sudah sangat-sangat bermakna Bapak Ibu, di mana sekolah adalah investasi masa depan. Dengan mengoptimalkan aset dan modal yang kita miliki, kita tidak hanya membangun gedung, tetapi juga membentuk generasi emas yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih cerah. Ini anak-anak kita sebagai penerus bangsa ya, Kenzi, Adam, Haki, ini juga ada Naifira Nadila, itu generasi emas yang sudah menjadi kewajibannya kita sebagai orang tua, baik orang tua di sekolahan maupun orang tua di rumah, agar membimbing mereka agar tercetak menjadi generasi emas yang benar-benar berkualitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya
Bu Ida, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaporkan laporan tentang keuangan JUS. Jadi saya laporan. Sudah cukup Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan dari perwakilan? Monggo dari Pak Krismanto sebagai anggota komite terbaru, mungkin ada yang mau disampaikan, monggo Bapak. Nanti masih menampung ide. Oke, kalau tidak, menurut saya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara berikutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Gilang Ayun Maulana. Kepada Pak Gilang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk mengucapkan syukur Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, rangkaian acara demi acara alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya atas kekeliruan kata, sikap, perbuatan, dan terima kasih kami aturkan kepada Bapak Ibu sudah berkenan hadir dan mengikuti rapat pleno tahun pelajaran 2024-2025 ini dengan baik. Kiranya itu saja. Saya akhiri, kita tutup dulu ya Bapak Ibu, kita berucapkan dalam bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.